Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Sebagian orang pasti mendambakan bisa menikmati hidup yang mewah, karena kehidupan mewah pastinya bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Mungkin bagi sebagian orang hidup mewah sama dengan kebahagiaan. Namun semua itu tidaklah berlaku bagi pasangan suami istri yang akan Amira bahas kali ini. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Ini adalah Samira Botizavi Fras, seorang wanita cantik yang berasal dari Madagaskar dan berprofesi sebagai model di Paris. Samira memiliki suami bernama Adam Fras yang berprofesi sebagai dokter. Selain tampan, Adam juga sosok pria yang sangat kaya raya. Pasangan suami istri ini sepertinya tidak pernah mencemaskan masalah keuangan. Samira seorang model terkenal yang kaya raya, sedangkan Adam seorang dokter spesialis yang tak kalah tajir melintir. Mereka benar-benar menikmati hidup yang mewah dan suka menghamburkan uang, hidup bergelimang harta, memiliki beberapa hunian yang megah, serta mobil mewah menjadikan image mereka benar-benar sebagai sultan. Keduanya pertama kali bertemu ketika Adam berkunjung ke Paris pada tahun 2006. Ketika itu Adam menghadiri acara fashion musim panas yang digelar di Paris, di mana kala itu Samira sebagai salah satu model pada acara tersebut. Dan pertemuan pertama itu nampaknya sangat berkesan bagi keduanya. Lalu mereka sepakat untuk menjalin hubungan jarak jauh. Namun yang tidak diketahui Samira, sebenarnya ketika itu Adam sudah menikah meski dalam proses perceraian. Tidak membutuhkan waktu yang lama, keduanya sepakat menikah pada tahun 2009. Pasca menikah dengan Adam, Samira yang mulanya tinggal di Perancis memutuskan pindah ke Amerika mengikuti Adam suaminya. Di Amerika, Adam dan Samira tinggal di Tallahassee, yaitu kawasan pemukiman elit kaum miliuner. Seiring berjalannya waktu hidup bersama Adam, Samira akhirnya mengetahui kalau suaminya itu ternyata pernah menikah bahkan telah memiliki buah hati. Meskipun sudah tertipu oleh Adam suaminya, namun Samira tidak bisa berbuat apa-apa, karena dirinya sudah terlanjur mencintai suaminya itu. Samira memilih bertahan dan berusaha membuat hubungan mereka membaik. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap sering diwarnai oleh permasalahan. Diketahui ternyata Adam adalah seorang yang gila judi juga tukang main perempuan. Walaupun pasangan itu sudah memiliki 2 orang anak, namun perilaku buruk Adam tetap tidak bisa berubah. Kegemarannya main serong dengan wanita lain tidak bisa dikendalikan lagi. Bahkan waktunya lebih banyak dihabiskan bersama perempuan lain, ketimbang bersama istri dan anak-anak mereka. Kelakuan Adam yang memang tidak bisa berubah benar-benar membuat Samira muak. Akhirnya pada bulan September tahun 2013, Samira mengajukan gugatan perceraian. 3 bulan pasca pengajuan perceraian, Samira mendapatkan hak asuh sementara bagi kedua putrinya. Samira dan kedua putrinya berhak untuk tinggal di rumah mewah mereka, sementara Adam harus keluar dari rumah tersebut. Hari itu tanggal 22 Februari tahun 2014 pukul 11 siang, petugas pemeliharaan rumah keluarga Fras datang ke rumah mewah mereka. Namun alangkah terkejutnya ketika dia melihat tubuh Samira mengambang di atas kolam renang. Petugas yang bernama Gerald itu seketika panik dan langsung menghubungi 911. Selang beberapa menit kemudian para polisi sudah tiba di tempat lokasi. Mereka lantas mengeluarkan tubuh Samira, lalu memberikan pertolongan pertama untuk wanita itu. Akan tetapi, pertolongan itu tidak bisa menyelamatkan nyawa Samira. Setelah mengetahui Samira sudah tidak bernafas lagi, polisi segera melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah sandal jepit berwarna hitam milik Samira. Sandal jepit itu tersangkut pada sebuah selang, yang seolah memberi kesan kalau Samira tersandung selang tersebut, lalu terjatuh ke dalam kolam renang. Selain itu, polisi juga menemukan jubah tutul Samira yang tergeletak begitu saja di pinggiran kolam renang. Polisi lantas melakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab kematian Samira, dengan membawa tubuh Samira ke rumah sakit guna dilakukan otopsi.
Hasil otopsi menyatakan bahwa Samira meninggal karena tenggelam dan pukulan benda tumpul di kepalanya, terdapat memar di dahi dan ada retak di tengkorak bagian belakang kepala Samira. Setelah hasil otopsi keluar, polisi menyimpulkan kalau Samira meninggal bukan karena terjatuh di kolam renang, melainkan ada seseorang yang sengaja melenyapkan nyawa Samira. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam kasus kematian Samira. Gerald yang pertama kali menemukan tubuh Samira di kolam renang diinterogasi lebih lanjut, namun laki-laki itu akhirnya dibebaskan karena polisi tidak menemukan bukti keterlibatannya. Selain Gerald, orang-orang terdekat Samira pun turut diselidiki, tak terkecuali Adam suami Samira yang tentunya masih berhubungan meski mereka sedang dalam proses perceraian. Dari kesaksian orang terdekat Samira, polisi baru mengetahui kalau ternyata Adam pernah ingin membunuh Samira. Ketika itu Samira mengungkapkan rasa khawatirnya kepada salah satu temannya mengenai ancaman Adam tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, polisi lalu menginterogasi Adam tentang keterlibatannya dalam kasus meninggalnya istrinya itu. Menurut pengakuan Adam, sehari sebelum kematian Samira, dirinya memang menghabiskan waktu bersama Samira. Adam juga mengatakan kalau waktu itu dirinya bahkan bermalam di rumah di mana Samira tinggal bersama anak-anak mereka, demi memperbaiki hubungan mereka. Menurut pengakuan Adam, saat itu Samira marah-marah karena dompet miliknya hilang. Oleh karena itulah, Adam mengajak Samira ke beberapa rumah milik mereka untuk mencari keberadaan dompet tersebut. Setelah dicari-cari tidak ketemu, akhirnya keduanya memutuskan kembali lagi ke rumah mereka yang ditinggali oleh Samira dan putri mereka. Awalnya Adam tidak berencana menginap, akan tetapi karena mereka terbawa suasana, akhirnya Adam menginap di rumah tersebut. Adam juga bersaksi bahwa pada pukul 4 pagi saat dirinya masih tidur, Samira membangunkannya. Pada awalnya Samira bertanya tentang perselingkuhan Adam, yang diketahuinya ketika Samira membuka ponsel milik Adam. Kaget dengan pertanyaan Samira, akhirnya keduanya beradu mulut saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berdebat hebat, sampai kemudian keduanya tertidur kembali. Keesokan harinya, Adam pergi meninggalkan rumah tersebut, dengan membawa kedua putri mereka dengan mengendarai mobil. Adam mengatakan, kalau Samira lah yang menyuruh dirinya membawa anak-anak mereka. Ketika Adam meninggalkan rumah tersebut, Samira masih tidur. Karena sehabis mereka berdebat, Samira minum alkohol sampai mabuk berat, sehingga dia butuh istirahat dan mengizinkan Adam membawa anak-anak mereka untuk beberapa hari ke depan. Mendengar semua pernyataan Adam, polisi tidak begitu saja mempercayainya. Luka di tangan serta luka goresan di bawah mata Adam membuat polisi curiga. Meski Adam sudah menjelaskan kalau luka tersebut akibat ulah putrinya saat mereka bermain bersama. Apalagi dari hasil otopsi diketahui, kalau pernyataan Adam tentang Samira minum alkohol usai mereka bertengkar, ternyata hanya bohong belaka, karena memang tidak ada kandungan alkohol di dalam tubuh Samira. Adam semakin dicurigai tatkala polisi menemukan DNA-nya di dalam kuku Samira. Akan tetapi, semua itu belum cukup kuat untuk menjadikan Adam sebagai tersangka atas kematian istrinya. Namun polisi tetap menahan Adam, karena Adam dianggap bersalah telah melanggar hak asuh anak-anak mereka, sebab putusan pengadilan menyatakan, Samira lah sebagai hak asuh tunggal sementara bagi putri-putri mereka. Oleh karena itu secara hukum, Adam tidak diizinkan membawa putrinya kemanapun, kecuali mengunjungi mereka di rumah yang ditinggali Samira. Namun kemudian dia dibebaskan dengan jaminan dan beberapa syarat, diantaranya, tidak boleh memiliki senjata, tidak boleh menemui putri-putrinya, dan dilarang menghubungi pengacara Samira. Sebenarnya polisi tidak ingin membebaskan Adam, dan ingin mendakwanya dengan penghilangan nyawa tingkat 2, tapi hakim menyatakan bahwa tidak cukup bukti keterlibatan Adam atas kematian istrinya. Setelah Adam dibebaskan dari dakwaan, Adam kemudian menulis surat terbuka kepada warga Telehashi. Dalam surat tersebut, Adam menuliskan tentang kematian Samira, dan kekesalannya karena pihak kepolisian terlalu mencurigainya atas kematian istrinya itu. Akan tetapi tak lama setelah kejadian itu,
Adam tersandung masalah lagi. Dia terlibat atas penipuan Medicare di tempat dia bekerja. Saat polisi menggeledah kantornya, ditemukan sepucuk senjata api milik Adam yang tersimpan di brankas. Tentu saja hal ini melanggar ketentuan pembebasannya dulu, sehingga polisi mengirimnya kembali ke dalam penjara. Selama Adam di penjara, polisi justru memiliki kesempatan untuk menyelidiki kembali teka-teki kasus kematian Samira. Polisi yang sejak awal mencurigai Adam, diam-diam melakukan penyelidikan kembali. Mereka mulai bertanya kepada teman-teman dekat Adam. Salah satu teman Adam memberitahu polisi kalau dia dan Samira bertengkar hebat, gara-gara Samira melihat videonya sedang bermesraan dengan mantan pacarnya, di hari sebelum Samira ditemukan meninggal. Sementara kata mantan istrinya yang bernama Martha Moore, Adam pernah mengatakan kalau dia akan berlibur bersama kedua putrinya. Hal itu sangat aneh bagi Martha Moore, karena tidak mungkin Samira mengizinkan Adam membawa anak-anak mereka. Selain mereka, polisi juga menginterogasi teman satu sel Adam yang bernama Del Folsom. Menurut Del Folsom, Adam pernah curhat kepadanya, kalau pada malam sebelum Samira ditemukan meninggal, Adam memang bertengkar hebat dengan Samira karena video syurnya dengan wanita lain diketahui Samira. Awalnya mereka hanya adu mulut, namun akhirnya merambah jadi main tangan dan saling pukul. Menurut Del Folsom, Adam menceritakan kalau dia memukul Samira dengan tongkat golf, kemudian untuk menghilangkan jejak, Adam melempar tubuh Samira ke kolam renang dalam keadaan masih bernafas. Adam bahkan menyuruh Del membuang tongkat golf yang ada di rumah Samira ketika nanti Del sudah bebas. Untuk memastikan kebenaran dari semua cerita Del Folsom, polisi kemudian menuju rumah Samira dan mencari tongkat golf yang digunakan Adam untuk memukul Samira. Setelah tongkat golf ditemukan dan diperiksa, ternyata memang benar, DNA Samira ditemukan menempel pada tongkat golf tersebut. Di samping itu, polisi juga berusaha mencari keterangan dari asisten rumah tangga Samira tentang hari-hari terakhir Samira sebelum ditemukan meninggal. Menurut asisten Samira, dirinya pernah mendengar Samira berbicara dengan seseorang melalui ponsel yang sudah di loudspeaker. Dalam percakapan itu Samira mengatakan, "Kamu adalah suamiku," kepada orang di ujung telepon tersebut, dan orang itu malah menjawab, "Aku akan melenyapkanmu." Selain itu dari rekaman CCTV yang terdapat di rumah Samira, pagi itu Adam meninggalkan rumah pukul 8 pagi, sementara tubuh Samira ditemukan oleh Gerald pada pukul 11 siang. Hal ini terlihat sangat janggal, karena tubuh Samira ditemukan mengapung, hanya berjarak 3 jam setelah kepergian Adam. Berdasarkan bukti-bukti kuat dan keterangan dari para saksi itulah, sidang kasus kematian Samira akhirnya digelar juga. Jaksa penuntut mendatangkan para saksi dan mengumpulkan semua barang bukti, guna mendakwa Adam sebagai tersangka tunggal atas kasus kematian Samira. Para juri setuju dengan jaksa penuntut sehingga Adam resmi dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama. Karena kejahatan yang sudah dilakukannya itu, Adam mendapat hukuman penjara seumur hidup. Tim pembela Adam sempat mengajukan banding, akan tetapi banding tersebut ditolak. Jaksa penuntut menduga Adam menghabisi Samira karena ingin mengambil alih hak asuh anak-anak mereka, sehingga ketika ada kesempatan, Adam langsung melakukan aksinya. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.